Pernahkah kalian berada di posisi ini? Kalian adalah orang tua muda, kelas menengah, yang punya satu cita-cita mulia. Ingin anak kalian soleh, hafal Al-Quran, dan beradab. Kalian ingin menyelamatkan anak kalian dari pergaulan luar yang makin ngeri. Lalu kalian datang ke sebuah sekolah Islam terpadu atau Islamic International School yang gedungnya megah. Kalian ambil formulirnya dan mata kalian terbelalak melihat angkanya. Uang pangkal setara harga mobil LCGC bekas. SPP bulanan setara cicilan KPR rumah subsidi. Biaya kegiatan, biaya buku, biaya seragam, yang kalau ditotal biayanya lebih mahal daripada biaya kuliah kedokteran di universitas negeri 10 tahun lalu. Dan disitulah batin kalian menjerit. Ini mau nyekolahin anak biar pinter ngaji atau mau nyicil saham yayasan? Selamat datang di Kelas Tahu. Hari ini kita akan memasuki zona yang sering dianggap tabu untuk dikritik. Kita akan membedah fenomena menjamurnya sekolah-sekolah Islam label premium di Indonesia. Kita tidak sedang membicarakan kurikulum agamanya, itu ranah ustadz. Kita sedang membicarakan model bisnisnya. Bagi kalian yang ingin memberikan saran bahasan topik konten selanjutnya, tulis di kolom komentar ya. Oke, mari kita mulai. Bagaimana agama yang seharusnya menjadi rahmat bagi semesta alam, gratis dan inklusif, kini bertransformasi menjadi unique selling point atau USP dalam industri kapitalisme pendidikan. Benarkah mahalnya biaya itu demi kualitas? Atau ada eksploitasi ketakutan orang tua di sana? Siapkan kopi, tarik nafas, mari kita bedah wajah kapitalis di balik gerbang sekolah Islam. Untuk memahami kenapa sekolah Islam hari ini harganya selangit, kita harus paham dulu hukum dasar ekonomi, supply and demand. Dulu, sekolah Islam, madrasah atau pesantren identik dengan kesederhanaan, biaya murah, dan seringkali, dianggap kelas 2 dibanding sekolah negeri atau sekolah swasta Katolik atau Kristen yang sudah mapan duluan. Tapi, dalam 15-20 tahun terakhir, terjadi gelombang besar yang disebut hijrahnya kelas menengah muslim. Orang-orang yang dulu masa mudanya kekurangan uang dan sekuler, kini sudah mapan secara finansial dan mulai kembali ke agama. Mereka punya uang, mereka punya jabatan, tapi mereka punya satu ketakutan besar. Gue dulu nakal, anak gue jangan sampai kayak gue. Pasar ini adalah tambang emas bagi para pebisnis pendidikan. Orang tua tipe ini tidak mau anaknya masuk pesantren tradisional yang tidurnya berdesak-desakan atau makannya antri pakai nampan. Mereka ingin fasilitas hotel bintang 3, tapi kurikulumnya Islami. Mereka ingin anaknya jago bahasa Inggris seperti anak sekolah internasional, tapi juga hafal 30 juz. Maka, lahirlah produk bernama Sekolah Islam Terpadu, Islamic Boarding School Premium, atau International Islamic School. Disinilah kapitalisme bekerja dengan sangat cerdik. Kapitalisme melihat kesolehan bukan lagi menjadi tujuan spiritual semata, melainkan sebagai komoditas. Label Islam menjadi branding premium. Jika sekolah biasa menjual kecerdasan akademik, sekolah ini menjual keselamatan akhirat. Pertanyaannya, berapa harga yang pantas untuk sebuah keselamatan akhirat? Bagi orang tua cemas, harganya tak terhingga, dan itulah yang dimanfaatkan. Mari kita bedah strategi marketingnya. Dalam dunia marketing, ada teknik yang disebut fearmongering atau menakut-nakuti konsumen agar mereka membeli produk pelindung. Perhatikan narasi brosur atau open house sekolah-sekolah mahal ini. Pesan tersiratnya selalu sama. Di luar sana pergaulan bebas merajalela. Narkoba, LGBT, tawuran, hamil di luar nikah. Apakah ayah bunda rela anak tercinta hancur masa depannya? Jika tidak, masukkan ke sekolah kami. Narasi ini memukul titik terlemah orang tua, rasa bersalah dan ketakutan. Orang tua yang sibuk bekerja, yang merasa tidak punya waktu cukup untuk mendidik agama ke anaknya di rumah, merasa membayar SPP mahal adalah cara menebus rasa bersalah itu. Mereka berpikir, saya sibuk cari uang, jadi saya bayar sekolah mahal ini untuk mengambil alih tugas saya mendidik agama. Sekolah memposisikan diri sebagai laundry karakter. Masukkan anak kotor, keluar jadi bersih, wangi, dan soleh. Padahal, pendidikan karakter tidak bisa di-outsource sepenuhnya, tapi ilusi inilah yang dijual mahal. Label sunnah pun tak luput dari kapitalisasi. Kegiatan ekstrakurikuler seperti memanah atau archery, berkuda atau horse riding, dan berenang dijual dengan harga premium. Di zaman Nabi, memanah dan berkuda adalah skill survival dan perang. Di sekolah Islam premium, itu adalah simbol status sosial. Biaya kegiatan ini membengkak luar biasa.
Apakah memanah membuat anak otomatis lebih bertakwa dibanding anak yang ekskulnya pramuka atau futsal? Belum tentu. Tapi secara visual, jauh lebih keren dan instagramable. Disinilah letak kapitalismenya, mengubah ibadah menjadi gaya hidup atau lifestyle yang eksklusif. Dampak paling ngeri dari komersialisasi sekolah Islam ini bukan pada dompet orang tua, tapi pada jiwa sosial anak-anak itu sendiri. Islam adalah agama yang sangat ramah. Di masjid, syaf sholat tidak membedakan direktur dan tukang sapu. Tapi di sekolah Islam mahal, terjadi segmentasi sosial yang parah. Dengan uang pangkal 30, 50, atau 100 juta, sekolah-sekolah ini secara otomatis menciptakan pagar. Anak orang miskin dilarang masuk, anak orang biasa dilarang mimpi. Akibatnya, anak-anak orang kaya ini tumbuh dalam gelembung, bubble. Teman mereka sesama anak pejabat, sesama anak pengusaha, sesama anak artis. Mereka diajarkan teori tentang zakat, sodakoh, dan menyantuni fakir miskin di dalam kelas ber-AC. Tapi mereka tidak pernah benar-benar berinteraksi setara dengan si miskin. Si miskin bagi mereka hanyalah objek santunan, bukan teman bermain. Bagaimana kita bisa mencetak generasi pemimpin umat yang peka jika sejak TK sampai SMA mereka tidak pernah duduk semeja dengan anak tukang ojek atau anak buruh pabrik? Sekolah yang seharusnya menjadi miniatur masyarakat terbangun menjadi clubhouse eksklusif. Ini ironi terbesar. Sekolah Islam yang mengajarkan kesederhanaan Nabi, tapi parkirannya penuh kemewahan duniawi yang justru sering dikritik oleh Nabi. Sekarang kita masuk ke dapur keuangannya. Kemana larinya uang pangkal puluhan juta dan SPP bulanan itu? Argumen klise yayasan adalah untuk kualitas butuh biaya. Guru yang berkualitas harus dibayar mahal. Benarkah? Fakta di lapangan seringkali berkata lain. Banyak, tidak semua, tapi banyak sekolah Islam mahal yang menerapkan standar ganda. Kepada orang tua murid mereka menerapkan tarif kapitalis global, tapi kepada guru-gurunya mereka menerapkan tarif ikhlas beramal. Guru sering didoktrin dengan narasi, mengajar di sini adalah dakwah. Jangan hitung-hitungan sama Allah. Gaji kecil tidak apa-apa, yang penting pahala besar. Ini adalah bentuk eksploitasi atas nama agama. Yayasan mengeruk profit atau surplus untuk membangun gedung lagi, membuka cabang lagi, membeli aset tanah lagi, persis seperti ekspansi bisnis franchise. Sementara kesejahteraan gurunya seringkali pas-pasan atau hanya sedikit di atas UMR. Coba cek berapa banyak guru di sekolah Islam mahal yang bisa menyekolahkan anaknya sendiri di sekolah tempat dia mengajar. Seringkali mereka tidak mampu. Mereka mengajar anak orang kaya, tapi anak mereka sendiri sekolah di tempat lain yang lebih murah. Jika SPP-nya jutaan tapi gurunya masih pusing bayar kontrakan, maka label Islami di sekolah itu patut dipertanyakan. Apakah itu lembaga dakwah atau perusahaan properti berkedok pendidikan? Dalam kapitalisme murni, karyawan dibayar sesuai performa. Dalam kapitalisme berjubah agama, karyawan atau di sini disebut guru dibayar dengan janji surga sementara pemilik modal menikmati surga dunia. Kenapa fenomena ini terus laku? Karena sekolah anak ini menjadi alat validasi sosial orang tua. Ada gengsi tersendiri ketika ditanya saudara atau teman, anak lo sekolah di mana? Menjawab nama sekolah Islam Bonafit yang terkenal mahal memberikan kepuasan ego. Itu sinyal tak langsung bahwa saya sukses secara finansial dan saya peduli agama. Sekolah menjadi aksesoris status, sama seperti tas branded atau mobil. Orang tua rela berutang, rela makan nasi kecap untuk memaksakan anaknya masuk ke lingkungan elit tersebut agar tidak kalah saing. Terjadi FOMO, fear of missing out. Takut kalau anaknya masuk sekolah negeri, nanti salah gaul. Takut kalau masuk sekolah murah, nanti kualitasnya jelek. Padahal data menunjukkan banyak tokoh hebat bangsa ini lahir dari sekolah negeri, madrasah kampung yang lantainya ubin pecah-pecah, atau pesantren tua yang makanannya sederhana. Kualitas anak tidak berbanding lurus dengan tebalnya karpet masjid sekolahnya. Kualitas anak ditentukan oleh keterlibatan orang tua di rumah, bukan seberapa mahal orang tua membayar orang lain untuk mengurus anaknya. Jadi, apa poinnya? Apakah kita harus anti sekolah Islam? Tentu tidak. Poin dari kelas tahu adalah mengajak kita semua, orang tua dan penyelenggara pendidikan untuk bercermin. Kepada yayasan sekolah Islam, berhentilah menjadikan agama sebagai tameng untuk menaikkan margin keuntungan. Pendidikan adalah hak dasar, bukan barang mewah. Jika kalian benar-benar berdakwah, pastikan inklusivitas itu ada. Jangan sampai gerbang sekolah kalian begitu tinggi, sampai-sampai orang miskin tidak berani bahkan sekedar untuk melirik ke dalam. Dan tolong, muliakan guru kalian dengan rupiah, bukan hanya dengan janji surga dan bidadari. Kepada orang tua, sadarlah. Tidak ada jaminan bahwa SPP 5 juta per bulan akan otomatis membuat anakmu masuk surga. Anak soleh tidak dicetak oleh mesin ATM. Anak soleh dicetak oleh teladan orang tua di rumah. Jangan memaksakan diri secara finansial hanya demi gengsi sosial.
Sekolah yang biasa saja dengan orang tua yang luar biasa peduli akan menghasilkan anak yang jauh lebih hebat daripada sekolah yang luar biasa mahal dengan orang tua yang luar biasa sibuk. Sekolah Islam itu baik, tapi ketika ia mulai berwajah kapitalis, ia kehilangan roh terpentingnya yaitu keadilan sosial. Sudah saatnya kita berhenti menormalisasi pendidikan yang mencekik leher, karena sejatinya ilmu itu cahaya, dan cahaya matahari tidak pernah memungut bayaran untuk menyinari bumi. Saya dari kelas tahu, pamit undur diri, terima kasih.